Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Klinik Akuntansi BPKAD Kabupaten Tulungagung. Sahabat kita, ini adalah podcast perdana di Klinik Akuntansi BPKAD Tulungagung. Bapak Ibu mohon izin saya menyapa Bapak Ibu dengan panggilan sahabat kita yang artinya sahabat Klinik Akuntansi Tulungagung. Mudah-mudahan dengan panggilan ini kita bisa bersahabat, belajar dan bertumbuh bersama untuk pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan daerah yang lebih baik. Bersama saya Tri Agustiningsih, pada podcast kali ini topik yang akan kita bahas adalah metode aset dan metode beban. Pilih yang mana? Nah, untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita yang sahabat kita juga. Beliau sudah berpengalaman selama hampir 20 tahun dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Baik, kita sapa bersama. Assalamualaikum Bu Rindang. Waalaikumsalam Bu Titin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya, Alhamdulillah ya. Bu Rindang, hari ini kita membahas tentang antara metode aset dan metode beban, pilih yang mana? Nah, kira-kira bisa nggak nih dijelaskan apa perbedaan antara metode aset dan metode beban ini, Bu Rindang? Oke Bu Titin. Nah, kalau kita bicara metode beban dan metode aset, itu kita berbicara tentang akuntansi persediaan ya berarti. Iya, betul. Nah, sebelum kita menjelaskan kita pilih metode yang mana, sahabat kita sebaiknya tahu dulu tentang apa itu akuntansi persediaan. Nah, kalau kita bicara masalah perlakuan akuntansi terhadap suatu akun, tentunya kita akan merujuk ke yang namanya standar dan kebijakan akuntansi ya Bu Titin ya. Yeah. Yang di dalamnya nanti kita akan membahas definisi, pengakuan, pengukuran, dan juga pengungkapannya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara standar dan kebijakan akuntansi itu? Kalau standar akuntansi itu adalah prinsip-prinsip yang diperbolehkan untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, termasuk di dalamnya metode Bu Titin ya. Tetapi kalau kebijakan akuntansi itu adalah prinsip-prinsip, metode, dan praktek-praktek yang spesifik yang dipilih. Di sini perlu digarisbawahi dipilih ya Bu Titin ya, oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan akuntansinya. Jadi bedanya di situ. Untuk pedomannya kita menggunakan kebijakan akuntansi. Nah, sekarang sahabat kita sudah paham kan perbedaannya ya. Yang dimaksud dengan persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan juga barang yang akan dijual atau dimaksudkan untuk diberikan kepada masyarakat jika sampai dengan akhir tahun belum dilaksanakan. Nah, ini yang paling perlu harus sahabat kita pahami ya, bahwa apa saja sih sebenarnya klasifikasi atau barang apa saja yang bisa masuk ke dalam persediaan. Nah, itu sudah definisinya sudah dijelaskan tadi ya Bu Rindang. Kalau untuk contohnya apa sih yang termasuk barang persediaan? Jadi gini ya Bu Titin, jadi sahabat kita juga itu harus bisa membedakan belanja barang itu masuk kategori persediaan atau bukan. Tidak semua belanja barang itu bisa menjadi persediaan. Contohnya adalah barang-barang yang dibeli dengan tujuan untuk dipergunakan untuk suatu kegiatan. Jadi tidak untuk satu periode. Misalkan kita membeli ATK untuk kegiatan sosialisasi, itu tidak masuk ke dalam kategori persediaan Bu Titin, walaupun dia rekeningnya ATK. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pencatatan persediaan itu ada beberapa metode. Nah, setelah kita paham definisi dan klasifikasi persediaan, sekarang sahabat kita harus juga paham tentang metode pencatatannya. Oh, jadi tidak semua belanja barang itu masuk ke persediaan ya, Brindang? Iya, benar Bu Titin. Jadi tidak semua belanja barang itu bisa masuk ke kategori persediaan. Seperti yang tadi saya contohkan, untuk belanja barang yang dimaksudkan untuk pelaksanaan kegiatan misalkan sosialisasi tadi, itu tidak masuk persediaan. Dan juga untuk belanja misalkan makanan dan minuman, karena dia sifatnya tidak
tahan untuk satu periode dan dia bisanya dipergunakan harus dalam satu waktu, itu juga tidak masuk ke dalam kategori persediaan juga. Oh, jadi seperti apa itu kriteria pengakuan persediaan itu, Bu Rindang? Jadi untuk metode pengakuan persediaan itu sendiri di dalam standar akuntansinya ada dua. Pertama yaitu metode pendekatan aset dan yang kedua adalah metode pendekatan beban. Nah sekarang bedanya apa sih untuk Kedua metode ini ya? Metode itu, jadi pengakuan persediaan itu ada dua ya Bu Titin ya. Yang pertama pendekatan aset dan yang kedua adalah pendekatan beban. Jadi pendekatan aset yaitu persediaan itu diakui pada saat terjadinya belanja. Mudahnya seperti itu. Jadi ketika kita belanja barang yang masuk dalam klasifikasi persediaan itu nanti akan langsung dicatat sebagai persediaan di dalam neraca. Kemudian kalau untuk metode beban, pada saat kita belanja barang itu tidak langsung diakui sebagai persediaan, tapi dia akan dianggap sebagai beban. Jadi seolah-olah dia sudah dipakai. Ini nanti kaitannya sama metode pengukuran. Jadi nanti di metode pengukuran itu juga nanti ada dua macam. Sistem pencatatan secara periodik ataukah perpetual. Nah itu nanti sangat berhubungan ya. Nanti kalau kita misalkan menggunakan metode pencatatan persediaannya dengan metode perpetual, maka untuk metode pendekatannya kita harus memakai metode aset. Sedangkan kalau kita memilih menggunakan sistem pencatatannya periodik, maka nanti pendekatan yang digunakan yang cocok itu adalah pendekatan beban. Nah, ini gimana nih keterkaitan antara kalau kita perpetual berarti harus metode pendekatan aset, kalau kita periodik harus pendekatan beban. Ini gimana hubungannya? Kok bisa begitu? Kita harus paham dulu ya metode perpetual itu apa dan metode periodik itu apa. Jadi kalau perpetual itu pencatatan persediaannya dilakukan terus, jadi update terus dia. Setiap kali ada mutasi barang persediaan dia akan dicatat. Jadi keluar masuknya persediaan itu selalu update dia di pencatatannya. Sehingga kalau menggunakan metode pencatatan perpetual dan kemudian pendekatannya menggunakan metode beban, maka itu kurang cocok. Karena kan di dalam metode beban itu seluruh belanja barang sudah dilaporkan sebagai beban ya. Sedangkan di metode perpetual itu kan persediaannya mutasinya diikuti terus. Nah kalau metode periodik memang cocoknya menggunakan metode pendekatan beban karena dia akan disajikannya nanti hasilnya dari hasil stok opnim di akhir tahun saja atau di akhir periode. Tergantung kebijakan akuntansi pemerintah daerah itu. Bu Rindang, di dalam Permendagri 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan dan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, itu dinyatakan di dalamnya bahwa pembukuan BMD atas barang persediaan itu harus menggunakan metode perpetual. Artinya semua organisasi pemerintah daerah harusnya pakai perpetual ya, berarti dengan pendekatan aset ya? Iya benar Bu Titin, jadi di dalam suatu pemilihan metode atau prinsip untuk dituangkan di dalam kebijakan akuntansi itu memang selain berdasarkan kepada kebutuhan dan juga kondisi suatu pemerintah daerah juga harus didasarkan pada peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur bagaimana akun itu harus ditata usahakan, misalkan seperti barang milik daerah tadi. Di situ jelas disebutkan bahwa untuk pengelolaan barang persediaan harus dilaporkan dengan menggunakan metode perpetual, sehingga secara otomatis dari standar yang kita pilih itu adalah metode perpetual juga, karena kita kan harus taat pada perundangan yang ada. Oh, jadi secara otomatis kita juga memang harus menggunakan pendekatan aset ya, Bu Rindang? Iya, betul. Memang pada awalnya dengan alasan kemudahan pencatatan kita menggunakan metode beban, Bu Titin. Tetapi khusus untuk persediaan obat, karena memang di situ harus dipertimbangkan dia expired, tanggal expirednya dan lain sebagainya. Untuk obat itu dari dulu memang kita menggunakan metode
perpetual khusus untuk obat-obatan. Kira-kira kenapa ya ini Permendagri kita mengatur bahwa semuanya harus menggunakan perpetual, berarti terus akhirnya mengarah kita ke pendekatan aset. Apa kelebihannya? Ya, karena itu tadi, kalau metode perpetual kan dia menyajikan saldo persediaan itu update ya, karena barang persediaan itu keluar masuknya selalu dicatat. Jadi mungkin dengan metode ini dirasa untuk pengendaliannya juga lebih bagus, secara penyajiannya juga mungkin setiap saat kita bisa tahu berapa nilai persediaannya. Lain dengan metode periodik, untuk mengetahui saldo persediaan kita harus menunggu Stok off yang name namanya dulu. stok off name itu tadi. Dan itu kan dilakukannya tidak bisa setiap saat, jadi ada periode-periode tertentu seperti itu. Kemudian ini, kalau untuk Kabupaten Tulungagung mulai tahun ini pelaporan keuangannya kan menggunakan SIPD secara penuh ya Bu Iya, Endang. benar. Nah, untuk kedua metode ini, pendekatan aset dan pendekatan beban, di bagian mana atau di tahapan mana kita pada akhirnya harus memilih antara dua metode ini? Iya, Bu Titin. Ini adalah tahun pertama Kabupaten Tulungagung dalam menggunakan SIPD secara penuh ya, artinya mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporannya. Dan ini juga mungkin yang banyak membuat sahabat kita agak-agak bingung ya, karena memang di SIPD itu sendiri untuk metode persediaannya itu memang masih dipasang dua metode. Jadi di SIPD sendiri masih membebaskan pemerintah daerah untuk memilih metode mana yang digunakan. Nah, kebetulan di Kabupaten Tulungagung sendiri kan sudah 3 tahun ini kita menggunakan metode pendekatan aset. Nah, di mana ini? Pada tahapan mana kemudian kita memilih? Apakah memilih itu sudah berlaku untuk semua transaksi atau bagaimana? Jadi sebenarnya di SIPD itu sendiri Bu Titin sudah didesain sedemikian rupa untuk memudahkan penggunanya. Termasuk di sini adalah pemilihan metode. Jadi di sini pengguna sebenarnya tidak perlu lagi bingung dia itu masuk kategori persediaan atau bukan untuk belanja barangnya, karena secara jurnal rule-nya untuk belanja barang yang termasuk dalam klasifikasi persediaan, ketika fungsi akuntansi SKPD akan melakukan jurnal, di situ untuk belanja barang yang masuk dalam kategori persediaan sudah akan diberikan 2 pilihan metode. Nah, itu tandanya pasti dia itu adalah belanja persediaan. Maksudnya masuk dalam klasifikasi persediaan. Kalau dia tidak ada pilihan metode jurnal, berarti dia bukan klasifikasi barang persediaan. Oh, jadi ini ketika mau approve jurnal ya, Bu Rindang? Iya, benar sekali. Pilihan metodenya hanya ada di situ. Artinya ketika di Kabupaten Tulungagung ini sudah menggunakan metode pendekatan aset, nanti ketika kita fungsi akuntansi SKPD itu mau approve jurnal akan muncul 2 pilihan, dan itu sudah pasti kalau muncul 2 pilihan ini pasti merupakan barang persediaan. Kemudian dari 2 pilihan itu kita pilih metode aset. Oh, ya, gitu. Benar sekali seperti itu. Iya. Sebagai informasi saja, kenapa kok sebenarnya ditampilkan 2 metode itu? Karena memang di kabupaten lain itu masih ada yang belum merubah kebijakan akuntansinya ke dalam metode aset. Jadi mereka masih menggunakan metode beban. Gitu. Kemudian ini, kira-kira selama lebih dari 6 bulan ya, sudah 7 bulan ini sampai dengan bulan Juli, apa kesalahan atau masalah yang mungkin terjadi kalau seandainya ada fungsi akuntansi SKPD yang salah pilih gitu? Nah, kalau pada saat melakukan aksi jurnalnya itu tadi fungsi akuntansi di SKPD salah pilih metode, akibatnya sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan otomatis dibaca sebagai beban. Jadi nanti belanja barangnya pasti langsung masuk ke beban persediaan di laporan operasional. Akibatnya dia di neracanya nggak menambah nilai persediaannya. Jadi kalau sudah salah begini gimana? Nah, itu nanti bisa diperbaiki dengan melakukan unapproved
untuk transaksi yang salah tersebut, kemudian nanti di-approve jurnal lagi dengan dipilih metode yang benar. Dengan seperti itu nanti otomatis akan terbaca sebagai metode aset kalau yang dipilihnya metode aset. Iya, iya. Kalau gitu kira-kira ada nggak saran atau pesan yang bisa diberikan kepada sahabat kita yang merupakan penyusun laporan keuangan ini untuk memastikan bahwa penggunaan metode atau pemilihan metode dalam jurnalnya itu sudah benar? Nah, yang perlu dilakukan oleh sahabat kita di SKPD mungkin untuk mengidentifikasikan apakah kemarin sudah melakukan pemilihan metodenya dengan benar dengan cara cek laporan operasional untuk beban persediaannya sudah terisi apa belum. Kalau sudah terisi berarti kemarin itu ada kesalahan dalam pemilihan metode. Sahabat kita bisa melakukan cek di buku besarnya, kemudian mengidentifikasi transaksi-transaksi mana saja yang salah metode itu tadi. Nah, kalau gitu kita tahunya kalau salah itu gimana, Bu Rindang? Sebenarnya itu bisa dicek sendiri oleh sahabat kita di fungsi akuntansi SKPD dengan cara cetak di LO-nya, di laporan operasionalnya. Nanti kalau misalkan beban persediaannya sudah terisi, itu artinya bisa dipastikan ada kesalahan dalam pemilihan metode. Nah, bisa ditelusuri lewat buku besarnya, transaksi-transaksi mana yang salah metode itu tadi. Dengan cara mencetak buku besar, pilih kode rekening beban persediaan yang sudah terisi tadi. Di situ nanti sahabat kita bisa melihat daftar-daftar transaksi yang salah pemilihan metode itu tadi. Tinggal nanti diajukan ke kami untuk dilakukan unapproved journal dan sahabat kita nanti bisa melakukan lagi untuk approve jurnalnya dan dipastikan jangan salah memilih metode lagi. Pokoknya kalau ada dua pilihan metode, kita harus pilih metode aset gitu Iya, intinya ya. Sebenarnya gampang sekali loh itu cara mengenalinya. Jadi sahabat kita nggak perlu bingung lagi nih harus memilih yang mana. Asalkan karena ini bukan kebetulan ya, karena Kabupaten Tulungagung memang sudah mematuhi Permendagri 47 tahun 2021 dan di kebijakan akuntansi kita juga sudah disesuaikan. Jadi ketika muncul dua pilihan metode sudah otomatis kita hanya harus memilih metode aset, bukan metode yang lain. Begitu ya, Bu Rindang? Betul sekali. Jadi sudah jelas ya sahabat kita, sudah tidak bingung lagi kan antara metode aset dan metode beban. Mudah-mudahan sudah tidak bingung lagi. Nah, apabila sahabat kita masih ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan untuk menggunakan layanan klinik akuntansi kami. Baik, terima kasih Bu Rindang. Terima kasih juga untuk penjelasannya tentang akuntansi persediaan dan metode aset dan metode beban. Baik sahabat kita, dengan demikian telah selesai podcast perdana kita pada hari ini. Dan seperti disampaikan Bu Rindang tadi, jika sahabat kita ada pertanyaan, ingin berdiskusi atau berkomentar terkait metode beban dan metode aset, silahkan menghubungi kami pada link tree di bawah ini. Kemudian kalau sahabat kita ada request nih, kira-kira mau bahas topik apa ya di podcast kita selanjutnya, bisa juga nanti dikirimkan di link tree ini ya. Baik, terima kasih sahabat kita telah bergabung bersama kami pada podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like and subscribe untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video-video atau podcast episode berikutnya. Sahabat kita, bersama Klinik Akuntansi, mandiri, berani, dan bernyali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.